memandu kegiatan kita pada malam ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu dalam rangka mempersiapkan ujian akhir semester mata kuliah Anatomi Veteriner. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan rundown acara pada malam hari ini, yaitu pembukaan, pemaparan materi, tanya jawab, dan penutupan. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Sebelum lanjut ke acara inti, izinkan saya menyapa pemateri terlebih dahulu. Selamat malam, Kak Muso. Selamat malam. Malam. Bagaimana kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah, rodo-rodo semeriwing tapi bisa lah misi. Alhamdulillah. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju agenda pemaparan materi oleh Kak Muso. Baik, kepada Kak Muso, waktu dan tempat dipersilahkan. Dan kepada panitia yang bertugas bisa menampilkan materi di layar. Oke, terima kasih teman-teman panitia FB Ceria. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin ngomong pakai dua device ya, soalnya laptop saya agak trouble di bagian audionya. Jadi saya pakai HP ini untuk audionya. Baik, Oke, Kak. kalau boleh tolong untuk dibantu Selvin soal-soalnya. Sebelum saya mulai ini saya mau tanya, kita dikasih waktu sampai jam berapa ya untuk membahas soalnya ini? Berapa menit durasinya untuk pembahasan soal? 100 menit, Kak. 100 menit, berarti sampai jam berapa? 20.45, ya enggak? Iya, Kak. Sekitar jam segitu ya. Ya nanti kalau misalnya udah mau habis, tolong di reminder. Karena ini materinya cukup banyak ya, ada 70-an soal. Jadi kita mungkin, nah ini mau tanya, ini mau dikebut sampai habis 70 soal atau mau dikerjakan pelan-pelan, dibahas secara mendalam? Teman-teman peserta gimana enaknya? Mau dibahas ngebut atau mau dibahas secara terperinci? Silahkan vote di chat atau on mic juga nggak apa-apa. Halo, apakah teman-teman sudah ready untuk menyimak? Ya udah kita coba sampai tuntas ya. Bismillah. Oke, oke kita mulai dari nomor satu saja. Kalau bisa dua-duanya Kak. Oke, kita coba usahakan sambil mendalam dengan waktu yang seefektif-efektifnya. Nomor satu, otot segitiga yang ada di kraniolateralnya ekstremitas kaudal. Di sini ada 5 opsi A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana jawabannya? Silakan. Nomor satu, gampang ini. Baru pendahuluan. Otot segitiga di kranialnya dari ekstremitas kaudal atau lebih tepatnya kita mengatakan di sudut yang terbentuk di antara os coccyx sama os femur. Di sana akan kita jumpai adanya musculus tensor fascia lata atau yang B opsinya. Ya betul. Jawabannya B, musculus tensor fascia lata. Nomor 2, lokasi pulsasi pada hewan kecil dilakukan pada titik-titik. Di sini ada 5 opsi arteri. Kira-kira yang mana? Adakah yang tahu? D, ada jawaban D. Ada jawaban lain selain D? Oke, 3 orang menjawab D, betul. Pada hewan kecil dan juga hewan ruminansia kecil, misalnya kambing, domba, anjing, kucing, itu kita bisa mengecek pulsasi atau denyut nadi itu di sisi medial kaki belakang, tepatnya pada arteri femoralis. Ya, ada yang tahu lokasi arteri femoralis itu ada di sebuah bentukan seperti alur atau kanal. Namanya apa?
Iya, betul. Namanya adalah kanalis femoralis. Di samping di sana ada arteri femoralis, juga ada nervus saphenus sama vena femoralis. Lanjut ke nomor 3. Lokasi penyuntikan intravena di ekstremitas kaudal dilakukan pada vena apa? Di sini ada 5 opsi. Kira-kira yang mana, teman-teman? Gampang ini. Clue-nya, vena ini lokasinya ada di regio cruris, di sisi kaudal. Ada yang tahu nomor 3? Jawabannya adalah ada satu jawaban. C, 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 C. Oke, betul. Nomor 3 jawabannya adalah C, vena savena. Pertanyaan. Kita belajar di praktikum ada vena savena lateralis sama vena savena medialis. Yang mana kira-kira yang lebih cocok untuk digunakan dalam penyuntikan intravena? Menurut pendapat teman-teman apa? Vena savena lateralis atau vena savena medialis? Oke, Rehan Robani. Oh, banyak jawab. Kairunisa, Karisma. Lateralis, oke. Kalian sebagian besar menjawab lateralis. Kenapa lateralis? Ada yang satu ingin berpendapat, salah satu. Kenapa nggak yang medial? Why? Mudah dijangkau, lebih mudah. Insting. Loh, Rehan Robani ini. Insting apa yang kamu pakai, Rehan? Medial kejauhan nggak juga. Kalau tinggal balik kaki ya udah kelihatan medialnya. Alasan kenapa kita memilih di vena savena lateralis adalah karena pada vena savena medialis dia berjalan bersamaan dengan arteri savena. Kita tidak mau melukai arteri savena karena dikhawatirkan kalau kita nusuk jarumnya itu salah, bukan di vena malah kena arterinya, itu akan banyak darah yang keluar, ya. Beda tekanan darah yang ada di vena, dia lebih kecil, lebih mudah untuk dibendung. Jadi kita akan lebih aman jika kita memberikan injeksi intravena pada vena savena lateralis. Lanjut ke nomor 4. Kelenjar limfa yang ada di kraniolateral fascia lata femoris. Ada 5 limfoglandula. Kira-kira yang mana? Ada satu jawaban A. Selain A, ada jawaban lain? Oke, setuju ya? A semua, betul. Limfoglandula yang ada di kraniolateral dari fascia lata femoris. Jadi kalau teman-teman di kadaver kambing, buka dari si musculus tensor fascia lata, terus kalian palpasi agak ke bawah sedikit, nanti kerasa kayak ada gerinjel-gerinjel gitu ya, ada yang kayak bentukan bulat kayak kacang, itulah yang disebut sebagai si limfoglandula prefemoralis. Apa nama lainnya limfoglandula prefemoralis? Ada yang tahu? Yes, limfoglandula subtiliaca atau limfoglandula prefemoralis. Untuk 4 limfoglandula yang lain, kita bahas sedikit lokasinya. Kalau limfoglandula popliteal itu posisinya ada di kaudalnya dari artikulasio genu, dekatnya lutut, atau di profundanya dari gluteus bicep. Kalau limfoglandula ischiadica itu posisinya di dekatnya foramen ischiadica minor. Kalau limfoglandula tuberalis dan limfoglandula hipogastrika, ada yang tahukah di mana lokasi keduanya? Karena kita tidak membahas itu di praktikum. Kalau sudah baca buku, pasti bisa menjelaskan. Ada yang mau berpendapat di mana lokasi limfoglandula tuberalis dan limfoglandula hipogastrika? Ayo cepat, 5 detik. Oke, times out. Tidak ada yang bisa menjawab, berarti belum baca buku. Tolong dipelajari lagi bukunya. Untuk limfoglandula tuberalis, teman-teman, itu posisinya di dekatnya dari tuber ischiadica. Ya. Jadi kalau teman-teman raba di area gluteus itu, area kaudal, di area dekatnya anusnya kambing, di dalam sana itu akan dijumpai yang namanya limfoglandula tuberalis. Kemudian limfoglandula hipogastrika, ya, hipo itu artinya dalam, otomatis dia posisinya sangat dalam. Ini posisinya dia berada di sisi ventral
vertebrae lumbal yang keenam atau vertebrae lumbal yang terakhir. Jadi kalau teman-teman belajar di kavum pelvis itu mungkin kalau menjumpai adanya limfoglandula di dekatnya arteri iliaka interna, arteri iliaka eksterna, besar kemungkinan itulah yang dinamakan sebagai limfoglandula hipogastrika. Oke, gitu ya, paham ya? Lanjut ke nomor 5. Ini sudah kita bahas tadi. Kelenjar limfa yang di dekatnya ligamentum sacrotuberosum adalah A. A. Ada jawaban lain selain A? B. Poplitea. Ini insting lagi nih Raihan ini ya. Enggak, guyon, bercanda. Ya, jadi untuk nomor 5, yang di dekatnya ligamentum sacrotuberosum, kita agak review sedikit. Ketika ditanyakan foramen ischiadica minor itu disusun oleh bentukan apa dan apa, maka jawabannya ada 2. Yang pertama, incisura ischiadica minor, dan yang kedua adalah ligamentum sacrotuberosum. Dengan demikian, posisi ligamentum sacrotuberosum itu dia berdekatan dengan foramen ischiadica minor. Kita mundur ke soal nomor 4 tadi, kita udah mention bahwa posisi dari si limfoglandula ischiadica itu dekat dengan foramen ischiadica minor. Dengan demikian, jawaban nomor 5 adalah yang A, limfoglandula ischiadica. Betul. Ya, limfoglandula ischiadica. Kita lanjutkan ke nomor 6. Kelenjar limfa yang kelenjar limfa yang di dekatnya ekor dan anus dari tuber ischiadica adalah yang mana? Sudah kita bahas tadi di awal. D. Ada jawaban lain? D apa? E. Nyimak enggak tadi? Oh, E. Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Jawaban yang benar adalah yang D. Kelenjar limfa yang posisinya di dekatnya ekor dan anus dan dekat dari si tuber ischiadica adalah limfoglandula tuberalis. Kalau limfoglandula hipogastrika itu dia posisinya ada di sisi ventralnya dari vertebrae lumbal yang terakhir. Jadi perbatasan antara vertebrae lumbalis sama vertebrae sacralis. Nomor 7. Kelenjar limfa yang di sisi kaudal atau margo kaudal musculus gastrocnemius adalah titik-titik. Coba bayangkan di mana posisinya musculus gastrocnemius. B, B. Ada jawaban lain selain B? Ya, betul. Jawabnya adalah B. Ya, jadi teman-teman bayangkan posisi dari si musculus gastrocnemius yang dia ada di sisi kaudal, di sisi belakangnya dari ostibia. Ya, itu kan dia kalau misalnya posisinya miring, misal ostibia tanganku yang kiri ini, ya, dia kan agak ke atas gini kan ya. Sebenarnya di sini nanti ada os femurnya. Nah, di belakang persendian ini nanti akan kalian jumpai adanya dari si limfoglandula poplitea. Atau ketika kalian membuka dari si musculus bicep femoris, di profundanya akan kalian jumpai adanya limfoglandula poplitea. Nomor 8. Tensor fascia lata divaskularisasi oleh arteri titik-titik. Ya, ada 2 jawaban masuk. D, ada jawaban lain. Kira-kira yang mana? Ya, nomor 8 jawabnya adalah D. Arteri circumflexa iliaca profunda. Ya, yang dia dicabangkan oleh arteri iliaca eksterna. Bersamaan dengan musculus tensor fascia lata, arteri circumflexa iliaca profunda nantinya juga akan memvaskularisasi musculus obliquus abdominis internus.
Ya, jadi kalau kalian buka di depannya kaki belakang, nanti ada si tensor fascia lata sama musculus obliquus abdominis internus. Tuh. Kalau mengacu pada buku ajar, selain ada arteri circumflexa iliaca profunda, musculus tensor fascia lata juga akan divaskularisasi oleh satu arteri lagi. Namanya adalah arteri circumflexa iliaca lateralis. Hanya saja di praktikum tidak kita fokuskan. Ya, kita hanya berfokus pada si circumflexa iliaca profunda. Lanjut ke nomor 9. Foramen ischiadica mayor tidak dilalui oleh struktur apa dari 5 opsi ini? Ya, gampang ya. Foramen ischiadica mayor itu posisinya ada di depan, ada di kranial. Otomatis yang dia lewat di sana, nama-nama bentukannya pasti itu mengandung kata kranial. Ya. Sementara kalau foramen ischiadica minor, yang dia posisinya ada di kaudal, otomatis struktur yang melaluinya adalah yang namanya kaudal-kaudal juga. Dalam opsi yang ada di sini, yang namanya ada kaudalnya berarti salah, ya. Berarti foramen ischiadica mayor tidak dilewati oleh B, arteri gluteus caudalis. Ya. Dan juga ada tambahan lagi, kalau pada foramen ischiadica mayor dia dilalui oleh saraf, bulu saraf yang paling besar, yaitu si nervus ischiadicus. Lanjut ke nomor 10. Nah, ini pertanyaan teoritis. Nervus ischiadicus dicabangkan oleh apa? Ini merupakan, jadi nervus ischiadicus itu merupakan gabungan dari beberapa saraf yang keluar dari celah-celah di antara vertebrae yang ada di area itu. Ya, vertebrae lumbal sama vertebrae sakral. Kalau kalian ingat di osteologinya itu ada foramen intervertebrale. Nah, dari foramen intervertebrale itulah nanti dia akan mencabangkan nervus-nervus. Apa jawabannya nomor 10? Ada yang tahu? Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kira-kira yang mana? Mengacu pada buku ajar, nervus ischiadicus itu dicabangkan oleh 3 cabang dari nervus spinalis. Ya, yang pertama itu nervus lumbalis yang ke-6, 2 nervus sakralis yang pertama, dan 3 adalah nervus sakralis yang kedua. Ya, jadi lumbal 6, sakral 1 dan sakral 2. Ya, 6, 1, 2. 3 ini bercabang, kemudian menyatu lagi membentuk nervus ischiadicus. Sehingga dari opsi yang ada di sini, yang masuk ke dalam cabang-cabang itu adalah opsi yang A, ramus ventral dari nervus lumbalis yang ke-6. Oke, dapat 10 soal. Sampai 10 soal dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman, yang belum jelas? Oke, kalau dirasa belum ada, nanti bisa disampaikan di akhir atau bisa menghubungi saya secara pribadi by WA. Lanjut ke nomor 11. Yang termasuk bagian dari musculus gluteobiceps. Ini merupakan soal dengan jawaban lebih dari 1. Dari 4 opsi ini, mana saja yang dia menjadi penyusun dari gluteobiceps? Ada yang menjawab semua, ada yang menjawab 1, 2, 3. Ada jawaban lain? 1 tok, 2 tok, atau 3 tok, atau 4 saja? Nah, difahami betul-betul soalnya. Oke, sudah banyak yang jawaban masuk. Ada yang jawab 1, 3, 4 juga. Nah, kita bahas. Jadi, musculus gluteobiceps pada hewan ruminansia itu merupakan hasil fusi dari 2 musculus besar, yaitu musculus gluteus superficialis dan musculus biceps femoris. Dan pada kambing, musculus biceps femoris itu terbagi lagi menjadi 2 pars. Ya, kalau kalian perhatikan, si biceps femoris itu ada yang dia di depan yang lebih kecil dan di kaudal lebih lebar. Itu ada biceps femoris pars cranialis dan biceps femoris pars caudalis. Dari yang saya jelaskan tadi,
yang masuk ke dalam opsi ini adalah nomor 1, 2, dan 3. Ya. Sementara yang nomor 4 dia nggak masuk karena musculus gluteus medius itu tidak mengalami fusi dengan bicep femoris. Ya. Dia ada di bawahnya dari si gluteus superficialis. Ya, 1, 2, 3. Berbeda lagi kalau pada hewan karnivora. Ya, kalau di karnivora bicep femoris sama gluteus superficialisnya dia terpisah sempurna. Beda lagi kalau di kuda. Ada yang tahu nggak kalau di kuda gimana perbedaannya? Ada yang sempat mencatat, boleh on mic, boleh ngetik. Saya izin minum dulu. Jadi teman-teman, kalau pada kuda tidak terpisah. Apakah iya? Cinta Alma. Gluteus superficialisnya menyatu dengan gluteus medius. Apakah benar, Butet? Ada opini lain? Aku ingin third opinion. Opini ketiga. Ya, satu lagi. Nanti aku spill jawabannya. Ayo, tebak, 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 tebak. Ya, Raihan, mau on mic, silahkan. Oke, biar tepat saja. Jadi kalau pada kuda, yang namanya musculus gluteus superficial sama bicep femorisnya itu terpisah. Hanya saja yang gluteus superficial ini dia menyatu sama muskulus yang ada di kranialnya, yaitu si muskulus tensor fascia lata. Ya, ini Butet hampir betul, tapi bukan dengan gluteus medius, melainkan sama si musculus tensor fascia lata. Dengan demikian, musculus gluteus superficialis dia lebar, menutupi dari si musculus gluteus mediusnya. Gitu. Lanjut ke nomor 12. Dari 4 muskulus di bawah ini yang menjadi bagian dari quadriceps femoris. Rizal Ersa semua. Oke, semua. 1, 2, 4. Tiganya enggak? Semua. Oke. Jawaban yang benar adalah semua. Betul. Dari vastus lateral, intermedius, medius, plus musculus rectus femoris. 1, 2, 3, 4. Nomor 13. Yang merupakan bagian dari gluteus accessorius. Apa sama apa? Kalau kita belajar di praktikum. 2 dan 4. Ada jawaban lain? Ya, betul. Jawabannya adalah gluteus accessorius mayor dan gluteus accessorius minor. Yang dia posisinya saling bertumpuk. Yang mayor dia ada di superficial, yang minor dia ada di profundus. 2 dan 4. Kemudian nomor 14. Tempat penyuntikan injeksi intramuskuler pada hewan kecil dilakukan pada muskulus apa? Oke, 1, 3. Sepertinya semua sepakat 1 dan 3. Ya, betul. Yaitu nomor 1 dan nomor 3. Sekarang saya mau tanya, ketika kita nyuntik intramuskular, itu jarumnya masuk ke muskulusnya atau masuk ke celah di antara dua muskulus itu? Yang mana? Dia nusuk ke ototnya atau masuk ke space di antara dua muskulus itu? Ada yang bilang celah, ada yang bilang muskulus, otot. Jadi teman-teman, ketika kita menginjeksikan obat yang dia bertujuan untuk intramuskuler, itu biasanya obat-obat yang penyerapannya lama, ya. Sehingga yang benar itu adalah dia menusuk di muskulusnya, bukan di celah antara dua muskulus itu, ya.
Kalau kita menyuntikkan di celah di antara dua muskulus itu, nanti obatnya tidak terabsorpsi dengan baik, ya, malah kemungkinan akan terjadi edema atau penumpukan cairan di luar pembuluh darah. Oke. Sambil itu saya mau bertanya teman-teman, ada nggak resiko kalau kita nyuntik di antara, bukan di antara, kalau kita nyuntik di musculus semitendinosus atau di musculus semimembranosus, kira-kira ada nggak resikonya? Mishandling misal, hewannya kebanyakan ngereok, hewannya ngamuk-ngamuk, terus kalian salah nusuk, kira-kira resiko apa yang terjadi ketika kita salah menusukkan? Rawan kena nervus, kena saraf. Oke, betul. Saraf apa yang kena di sana? Nervus apa yang ada di dekatnya dari si musculus semitendi dan semimembran? Yes, Ardian, betul Butet, yaitu nervus istiadicus. Salah satu kelemahan ketika kita menginjeksikan intramuskular di antara, bukan di antara, di muskulus semimembran atau di semitendi itu adalah ketika jarumnya terlalu masuk ke dalam atau mungkin dia belok ke sisi lateral, itu ada kemungkinan dia akan mengenai dari nervus istiadicus. Konsekuensinya apa? Kalau sampai nervus itu rusak, hewan itu akan mengalami paralisis atau lumpuh di kaki belakang. Nah, teman-teman, beberapa referensi terbaru yang pernah saya pelajari itu ada opsi lain buat memberikan injeksi intramuskular di hewan kecil yang lebih aman, itu di musculus quadriceps, ya. Dia muskulus yang ada di sisi kranialnya dari os femur. Di sana cenderung lebih aman karena tidak banyak nervus, ya. Dan juga struktur muskulusnya tebal sehingga dinilai lebih aman. Jadi dokter-dokter yang generasi terbaru ini mungkin lebih merekomendasikan untuk kita menginjeksi IM di quadriceps. Lanjut ke nomor 15. Otot yang ada saat gluteobiceps dibuka dari 4 opsi ini, kira-kira yang mana? Oke, 3 jawaban masuk mengatakan 1, 2, 3. Yang 4 kira-kira masuk apa enggak, teman-teman? Jawabannya, ya, ini menurut saya masih subjektif. Yang nomor 4 ini apakah dia termasuk ke muskulus yang ada di profundanya dari gluteobicep. Tapi untuk lebih amannya kita menjawab 1, 2, 3 saja yang sudah jelas. Pada beberapa hewan mungkin yang muskulus gluteus mediusnya besar itu akan menutupi dari si gluteus profundusnya. Tapi beberapa hewan yang mungkin kurus itu ketika kita membuka dari si muskulus gluteobiceps akan terlihat sedikit dari si muskulus gluteus profundus. Dengan demikian nomor 15 jawabannya 1, 2, dan 3. Lanjut ke nomor 16. Di bawah ini yang merupakan cabang dari nervus istiadicus. Yang mana saja? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada jawaban lain nggak? Nomor 4 masuk nggak kira-kira? Nervus cutaneus surae plantaris. Ini mungkin kurang familiar di telinga teman-teman. Jawaban yang benar adalah 4 juga termasuk. 1, 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena nervus cutaneus surae plantaris adalah nama lain dari nervus cutaneus surae caudalis. Di buku menyebutkan demikian, caudalis atau plantaris. Jadi 1, 2, 3, 4. Sure itu secara etimologi maknanya adalah sisi belakang pada kaki mulai dari di bawahnya lutut. Itu kita menyebutnya sebagai surai. Lanjut ke nomor 17. Buluh saraf yang terdapat di superficialnya kulit ada apa saja? 1, 2, 3, 4, yang manakah yang termasuk? Ada yang jawab 1, 2, ada yang menjawab 1, 2, 3. Ini memang di praktikum tidak
dijelaskan. Mungkin ada yang menyinggung sedikit oleh aspraknya. Jadi kalau teman-teman membuka kulit yang ada di area gluteus, itu kadang ada nervus yang dia menempel di kulitnya, atau nervusnya masih nempel di permukaan muskulusnya. Ada 3, yaitu nervus cluneum cranialis, nervus cluneum medialis, dan nervus cluneum caudalis. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Kalau yang nervus cluneum lateralis itu tidak ada. Hanya nomor 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan ke nomor 18. Nah, ini mirip sama nomor 14 tadi. Lokasi penyuntikan IM. Kalau kali ini pada hewan besar. Kira-kira di mana pada hewan besar? Di manakah lokasi penyuntikan intramuskuler pada hewan besar? Nah, ini masih menjadi perdebatan juga ya di antara kami. Dan masing-masing punya argumennya masing-masing. Kalau saya pribadi, saya hanya akan menjawab nomor 2. Argumennya sama kayak di yang nomor 14 tadi, di quadriceps itu dia minim ada nervus. Kenapa bukan nomor 1, bukan nomor 3, atau nomor 4? Oke, kita bahas satu persatu. Ingat, ini hewan besar. Sapi, kuda, kerbau, ini handlingnya harus hati-hati. Jangan sampai kita sebagai tenaga medis terlukai ketika kita melakukan tindakan medis, entah itu disepak, ditendang, atau dijejak apa istilahnya, ya. Dan resiko itu semakin besar ketika kita menyuntikkan di area tertentu, misalnya pada si musculus semitendinosus dan musculus semiundanosus. Bukan berarti nggak boleh loh ya, boleh, tapi resikonya besar. Nggak masalah kalau kamu berani di sana, ya. Tapi tidak recommended. Kemudian nomor 4, gluteal bicep. Eh, saya juga kurang mendukung pendapat yang mengatakan bisa IM di gluteal bicep, teman-teman ya. Bayangkan muskulus gluteal bicep yang dia lebar gitu, kalau kita nyuntik di pas bicep femorisnya dan ternyata mengenai dari si nervus ischiadicus, pertama hewan itu akan kesakitan, memberontak luar biasa, kedua bisa yang tadi kerusakan saraf, bisa paralisis. Tapi kalau teman-teman menyuntik di area gluteus, ya, yang di dekatnya os coxae, di area musculus gluteus medius itu masih aman, insya Allah. Ya. Terus di mana Kak? Area lokasi yang paling most favorable, yang paling sering digunakan itu adalah di area prescapular. Di depannya oskapula, di area leher, itu yang area yang paling aman dan paling mudah untuk dijangkau ketika hendak melakukan injeksi intramuskular. Gitu. Ya. Jadi menurut saya jawabannya adalah nomor 2. Nomor 19. Otot yang berfungsi untuk abduktor femur dan rotasi kaki belakang ke sisi medial. Ini teoritis tapi masih bisa dinalar teman-teman kalau memahami struktur muskulusnya dan origo-insersionya. Jawabannya adalah 4. Ada jawaban lain? 1, 3. Oke, kita bahas satu per satu. Dari nomor 1 dulu. Muskulus adduktor. Posisinya muskulus adduktor itu dia membentang di cenderung di caudomedialnya os femur. Ya. Adduktor ini menurut panduan yang ada di buku dia fungsinya adalah sebagai ekstensor panggul. Ya. Artinya apa? Dia berfungsi untuk melebarkan sudut yang terbentuk eh, di antara femur sama area lumbal. Ya, panggulnya akan melebar. Kemudian nomor 2 musculus gemellus. Ya, musculus gemellus ini fungsinya adalah sebagai rotator femur ke sisi lateral. Posisinya dia muskulnya kecil, ada di proksimalnya dari os femur. Ketika dia berkontraksi, femur itu akan bergerak muter ke lateral. Ya, atau dengan kata lain dia juga bisa dikatakan sebagai abduksi, rotator ke sisi lateral. Tapi bukan itu jawabannya. Kemudian nomor 3, musculus quadratus femoris. Ini dia memiliki 2 fungsi.
ya di buku menyebutkan yang pertama dia sebagai ekstensor paha, ya memperbesar dari sudutnya paha, dan yang kedua adalah aduktor dari kaki belakang. Maknanya aduktor adalah mendekatkan ke arah tubuh. Aduktor Mbak yang nomor 3, ADD bukan abduktor. Beda loh ya, beda satu huruf beda makna. Abduktor dan aduktor itu beda maknanya. Kalau yang diminta di soal tadi adalah yang abduktor. Nah, baru yang nomor 4 ini, musculus gluteus profundus, dia memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai abduktor paha, dan dia berfungsi juga untuk merotasi ke sisi medial. Ya, jadi kalau teman-teman bayangkan posisi dari si musculus gluteus profundus yang dia ada di dekatnya dari eh, caput femoris ya, di trochanter mayor, di sana ketika dia berkontraksi, femur itu dia atasnya tertarik ke dalam, sehingga yang bagian bawah dia akan terdorong keluar. Itu artinya gerakan menjauhi tubuh atau abduktor, ya. Dan juga dia akan merotasi femur itu menuju ke sisi medial, sehingga jawaban yang paling tepat adalah nomor 4. Lanjut ke nomor 20. Otot yang berfungsi sebagai rotator femur ke sisi lateral. Ini sudah dibahas di soal sebelumnya, yaitu musculus, ya 4, yaitu musculus gemellus saja yang berfungsi sebagai rotator dari os femur menuju ke sisi lateral. 20 nomor 4. Lanjut, ini ke nomor 21 sampai 25 ini ada soal pernyataan sebab akibat. Kita bahas satu persatu. Nomor 21. Ini statement 1, arteri circumflexa femoris lateralis memvaskularisasi musculus quadriceps femoris. Ini kira-kira benar atau salah? Statement 1 dulu, kita bahas satu persatu. Oke, benar ya. Circumflexa femoris lateralis itu dia posisinya di antara musculus quadriceps, berarti statement 1 benar. Kemudian statement 2, vaskularisasi dari musculus semimembranosus dan musculus adductor dilakukan oleh arteri circumflexa femoris medialis. Kira-kira benar atau salah? Apakah salah? Apakah benar? Ada yang mau mencoba menjawab? Coba bayangkan posisi dari arteri circumflexa femoris medialis. Kalau dilihat dari sisi lateral, waktu kita menguakkan dari si musculus bicep femoris, di bawahnya nanti akan terlihat, di profundanya akan terlihat adanya arteri circumflexa femoris medialis di antara 4 muskulus yang ada di profundanya tadi. Ya, musculus gemellus, musculus adductor, musculus quadratus, musculus semimembranosus. Dengan demikian, muskulus-muskulus yang ada di sekitar situ akan divaskularisasi oleh arteri circumflexa femoris medialis. Dengan begitu, statement 2 benar. Dan di antara kedua statement ini, itu tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. No correlation. Tidak sebab akibat. Itu ya. Lanjut ke nomor 22. Otot sinerloin adalah musculus iliopsoas. Ini mungkin tipe ya. Kalau istilah sinerloin itu nggak ada. Adanya sirloin. Ada sirloin, ada tenderloin. Adalah musculus iliopsoas. Ini kira-kira benar apa salah? Mengacu pada yang ada di buku ya, dimention bahwa musculus iliopsoas itu adalah daging khas. Nah, kalau teman-teman belajar di mata kuliah semester lanjut nanti di Kesmafet misalnya, itu kita dispesifikan lagi ada otot khas dalam, ada otot khas luar. Nah, yang dikatakan sebagai sirloin itu adalah khas luar dan itu sama dengan musculus iliopsoas. Dengan demikian, statement 1 ini benar. Kemudian, statement kedua, musculus iliopsoas adalah fusi dari musculus iliacus lateralis dan musculus psoas major. Ini benar atau salah?
tuk 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 tuk. Benul, true, ya. Ini statement 2-nya betul, ya. Ketika kita mengatakan musculus iliopsoas, dia adalah fusi dari psoas mayor dan musculus iliacus yang pars lateral. Apakah kedua statement ini menyatakan hubungan sebab akibat? Menurut saya tidak. Tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Lanjut ke nomor 23. Nervus ischiadicus melewati foramen ischiadica minor. Benar atau salah? False. S. Alah, salah. Ya, betul. Nervus ischiadicus tidak melewati foramen ischiadica minor, tapi dia lewatnya foramen ischiadica mayor. Kalau gitu statement satunya salah. Ke statement 2. Nervus ischiadicus dicabangkan oleh ramus ventralis nervus lumbal nomor 4. Benar atau salah? Ya, salah ya. Tadi sudah dibahas di awal bahwa nervus ischiadicus itu adalah cabang dari lumbal 6, sakral 1 dan sakral 2. Kalau lumbal 4 berarti salah. Statement 1, 2 salah semua. Nomor 23. Lanjut ke nomor 24. Nervus cutaneus surae caudalis dicabangkan dari sisi kaudal nervus ischiadicus. Benar atau salah? Cutaneus surae caudalis dicabangkan dari sisi kaudal nervus ischiadicus adalah benar. Ya. Jadi kalau kita belajar dari cabang-cabang nervus ischiadicus di regio femoris, ada 4 cabang. Yang pertama di bagian proksimal itu adalah si ramus muscularisnya. Kemudian 3 cabang ke bawah itu ada yang ke lateral, ada yang ke medial, ada yang ke caudal. Yang ke caudal namanya adalah si nervus cutaneus surae caudalis. Statement 1 benar. Statement 2, nervus tibialis masuk menuju musculus gastrocnemius. Betul atau salah? Jawabannya benar, ya. Nervus tibialis menyelinap masuk di antara musculus gastrocnemius. Dan apakah mereka menunjukkan hubungan sebab akibat? Menurut kalian gimana? Tidak, betul ya. Tidak menunjukkan hubungan konsekuensi sehingga tidak menyebabkan tidak sebagai hubungan sebab akibat. Oke. Nomor 25. Nervus gluteus caudalis dicabangkan oleh ramus ventralis nervus sacralis 1 sampai 3. Benar atau salah? Nervus gluteus caudalis dicabangkan oleh nervus sacralis 1 sampai 3. Benar atau salah? Ya, jawabnya adalah salah, teman-teman. Ya, nanti saya sempat baca di jurnal tadi ada beberapa variasi. Ada hewan itu yang dia ikut dicabangkan oleh sakral ketiga, tapi ada juga yang dicabangkan dari sakral kedua. Itu memang ada beberapa variasi antar individunya. Tapi saya lebih condong ke jawaban yang sampai ke sakral kedua saja, sehingga statement 1 ini salah. Kemudian statement kedua, nervus gluteus cranialis dicabangkan oleh ramus ventralis nervus lumbal yang ke-6. Benar atau salah? Nervus gluteus cranialis dengan nervus ischiadicus itu dia berasal dari cabang yang sama, teman-teman. Posisinya mereka berdekatan. Sehingga statement 2 ini adalah benar. Dia ikut dicabangkan oleh nervus lumbal yang nomor 6. Statement 1 salah, statement 2 benar. Oke. Nanti akan saya kirim jurnalnya lewat panitia, tolong di-share nanti ya buat gambaran teman-teman bagaimana modelnya dari si struktur nervus-nervusnya tadi. Lanjut ke nomor 26.
Otot yang seperti resleting namanya apa? Gampang. Wis. Ya, betul. B. Musculus sartorius. Tinggal dibayangkan saja, bentuknya dia di bagian atas nyabang dua, di bagian bawah dia menyatu gitu, seperti resleting. Tapi kalau pada karnivora, dia secara benar-benar terpisah menjadi dua pita gitu. Di bagian tengahnya sampai ke bawah dia tidak menyatu. Kalau di karnivor. Lanjut ke nomor 27. Ramus ventral, nervus lumbalis kelima sampai ketujuh. Ini mencabangkan nervus apa? Ya, kalau tadi nervus ischioticus cabangnya dari yang nervus yang ke-6 sampai ke yang sakral 1 2, ini ramus ventral nervus lumbal 5 sampai 7. Berarti dia posisinya lebih ke kranial, lebih maju. Nah, kira-kira nervus apa yang posisinya lebih kranial dari nervus ischioticus? Oke. Kalau kita bedah satu persatu, ya, ini yang jelas bukan B. Nervus ischioticus tidak dicabangkan oleh lumbal 5 sampai 7, jelas bukan. Terus di sini ada C sama D, gluteus kranial sama gluteus caudal. Dua nervus ini posisinya lebih belakang. Padahal tadi clue-nya di awal aku udah bilang bahwa nervus ini adalah posisinya lebih kranial dari ischioticus. Berarti C sama D juga bukan. Apakah E? Nervus saphenus dia posisinya lebih ke distal lagi, ya teman-teman. Nervus saphenus itu dia ketika sudah masuk ke kanalis femoralis, jadi bukan. Sehingga jawaban yang benar adalah nervus obturatorius yang A. Nervus obturatorius. Oke, begitu. Lanjut ke nomor 28. Pembuluh darah yang ke arah os patella adalah arteri apa? Patella atau area lutut atau istilah lainnya adalah artikulasio genu. Dengan demikian yang memvaskularisasi daerah tersebut adalah C. Arteri genukularis descendens. Lanjut ke nomor 29. Otot yang berfungsi sebagai aduktor dan supinator kaki belakang. Ini kembali ke teoritis lagi, harus baca buku teman-teman. Jadi kita bahas satu persatu. Dari yang A, musculus gracilis ini fungsinya adalah aduktor dan ekstensor lutut. Kalau musculus sartorius fungsinya adalah aduktor, fleksor paha, dan juga ekstensor lutut. Kalau musculus pectineus, dia fungsinya adalah aduktor dan juga supinator kaki belakang. Kalau yang D, dia adalah untuk ekstensor paha dan retraktor, retraktor dan juga abduktor. Kalau yang vastus medius, dia untuk menggerakkan dari os patella. Dengan demikian, jawaban yang paling sesuai adalah si musculus pectineus. Puluh. Bagian dari musculus quadriceps femoris yang ada di sisi medial. Ini mudah. Yang manakah jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah yang A. Musculus vastus medialis atau vastus medius. 31. Yang dicabangkan oleh arteri iliaca eksterna kecuali apa? Berarti yang bukan dicabangkan. Kalau A, arteri circumflexa iliaca profunda, betul dia dicabangkan oleh iliaca eksterna. Untuk opsi yang B dan C, gluteus cranialis dan gluteus caudalis, dia dicabangkan oleh arteri apa teman-teman? Ada yang tahu? Opsi B sama C itu cabangnya dari mana? Betul, dia dari arteri iliaca interna. Dengan demikian jawaban B dan C itu salah. Sehingga opsi yang benar adalah opsi E. Ya, kecuali B dan C. Kalau A itu tidak dikecualikan karena dia memang cabangnya dari si arteri iliaca externa. Kalau B dan C dia arteri iliaca interna. Ini soal jebakan
dipahami betul-betul kalimatnya. 32. Glandula mamae divaskularisasi oleh arteri apa? Betul, jawabannya adalah D. Arteri mamarika. Di mana arteri mamarika ini merupakan kelanjutan atau cabang dari arteri pudenda eksterna. Kalau pada hewan jantan, arteri mamarika itu diganti dengan apa? Kira-kira teman-teman. Kan dia nggak punya glandula mamae. Glandula mamae-nya nggak berkembang. Kalau di hewan jantan, dia jadi apa? Ada yang tahu nggak? Di jantan jadi apa? Apa hayo? Tebak. Dorsalis penis? No. Betul, Raden Bagus Musa. Dia akan menjadi arteri yang memvaskularisasi skrotum atau nama lainnya adalah arteri skrotalis. Di mana arteri skrotalis itu adalah kelanjutan dari arteri pudenda eksterna pada hewan jantan. Lanjut ke nomor 33. Yang divaskularisasi oleh arteri sirkumflexa femoris medialis berikut ini kecuali apa? Ingat posisi arteri sirkumflexa femoris medialis, dia posisinya ada di kaudalnya dari os femur, ketutupan sama bicep femoris di permukaan dari 4 muskulus itu. Nah, dari kelima opsi ini kira-kira yang posisinya jauh dari arteri itu, jawabnya adalah yang B. Arteri iliaka atau musculus iliacus musculus iliacus lateralis, ya, yang nantinya akan bersatu dengan psoas mayor membentuk iliopsoas. Kan dia posisinya jauh banget dari si arteri circumflexa femoris medialis, ya, dan juga musculus iliacus ini akan divaskularisasi oleh arteri yang tentu saja lebih dekat dari sana, ya. Yang paling dekat kira-kira apa? Yang mendekati musculus iliopsoas. Ada yang tahu nggak? Kalau di buku ini musculus iliopsoas menerima banyak suplai darah. Ada yang dari arteri iliolumbal, dari arteri circumflexa iliaca profunda, dari arteri femoralis profunda, dan juga dari arteri femoralis. Oke, itu. Lanjut ke nomor 34. 34 sebelum arteri poplitea, arteri femoralis mencabangkan arteri apa? Ini cabang yang posisinya paling distal sebelum dia berganti nama menjadi arteri poplitea. Kira-kira apa jawabannya adik-adik? Femoralis caudalis. Ada jawaban lain selain femoral caudal? Betul, jawabannya adalah arteri femoralis caudalis yang A. Ya, jadi 4 cabang dari arteri femoralis. Yang pertama paling proksimal itu ada circumflexa femoris lateralis. Yang kedua dia ada yang arahnya ke kaudal panjang yaitu arteri savena. Cabang ketiga ada yang menuju ke genu namanya arteri genukularis descendens. Dan cabang terakhir dia menuju ke sisi kaudalnya dari os femur namanya adalah arteri femoralis caudalis. Setelah arteri femoralis caudalis yang tadinya namanya arteri femoralis berganti nama menjadi arteri poplitea. Lanjut ke nomor 35. Otot yang fusi dan membentuk musculus iliopsoas. Ya, yang berfusi adalah B dan C, psoas mayor dan psoas minor. Psoas mayor dan iliacus lateralis.
Sehingga jawaban yang benar adalah yang E, B, dan C, membentuk muskulus iliopsoas. Nomor 36. Muskulus apa saja yang menyusun dinding-dinding dari kanalis femoralis? Ada yang dindingnya posisinya di kranial, ada dinding yang di kaudal, ada dinding yang di lateral, ada dinding yang di medial. Muskulus apa yang menyusunnya? Ada yang menjawab 1, 2, 3, 4, ada yang jawab semua. Ya, betul. Keempat muskulus yang ada di sini adalah muskulus yang menyusun dari kanalis femoralis. Ya, yang pertama muskulus vastus medialis itu menyusun lateral. Yang kedua, muskulus sartorius itu menyusun sisi kranial. Yang ketiga, muskulus pectineus dia menyusun sisi kaudal. Yang keempat, muskulus gracilis dia menyusun sisi medial. Semuanya di buku ada, silahkan dipelajari kembali. Barangkali besok waktu UAS akan ditanyakan. Nomor 37. Jaringan atau struktur anatomis yang ada di dalam kanalis femoralisnya anjing apa saja? Apa saja teman-teman yang ada di dalam kanalis femoralisnya anjing? Ada yang jawab 1, 2, 3. Ada jawaban lain? Apakah yang 4 juga termasuk? Jawabannya betul. 1, 2, 3. Arteri femoralis, vena femoralis, dan nervus saphenus. Adapun yang nomor 4, limfoglandula inguinalis profunda tidak dijumpai di anjing, tidak dijumpai di ruminansia. Tahu nggak hewan apa yang punya itu? Yang punya limfoglandula inguinalis profunda adalah betul Afrina, yaitu kuda. Ya, selain kuda tidak punya limfoglandula inguinalis profunda. Beberapa anjing itu individu ada yang punya limfoglandula inguinal profunda, tapi jarang ditemui. Kadang ada, kadang nggak ada. Tapi kalau di kuda itu selalu ada limfoglandula inguinalis profunda. Lanjut ke nomor 38, cabang dari aorta abdominalis di sini. Apa saja yang dicabangkan langsung oleh aorta abdominalis? Kak Irunisa tanya, fungsinya apa Kak di kuda? Fungsi limfoglandula secara umum ya adalah berfungsi sebagai bagian dari sistem imun dan juga sistem limfatik. Di dalam limfoglandula itu akan terjadi pematangan dari sel-sel imun sebagai organ limfoid sekunder pada tubuh. Jadi ketika hewan itu terkena infeksi, bakteri, virus, parasit, limfoglandulanya membesar karena dia terjadi proliferasi sel-sel imun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fungsi limfatik. Jadi plasma darah itu selain dia kembali ke jantung lewat vena, semua vena ya, dia juga melewati dari pembuluh limfatik. Nah, dari pembuluh limfatik itu akan melalui limfoglandula dan di limfoglandula itu akan terjadi filtrasi dan juga pengecekan apakah di dalam plasma darah itu terdapat substansi-substansi zat-zat patogenik gitu kira-kira fungsinya ya. Ini lebih ke fisiologis dan juga imunologi daripada ke anatomi kalau ditanya secara fungsinya. Secara umum gitu ya. Nomor 38 tadi ya betul jawabnya adalah semua ya. Jadi kalau teman-teman melihat strukturnya dari si arteri iliaka ya, itu ada 4 cabang ya. Ada yang 2 di tengah, ada yang 2 di samping kayak gini tangan saya ini. Enggak? Nah, yang 2 di dalam ini adalah arteri iliaka interna, yang 2 di luar ini adalah arteri iliaka eksterna. Yang masing-masing kan menuju ke masing-masing kaki. Ada yang ke kaki kanan, ada yang ke kaki kiri, ada yang ke dexter, ada yang ke sinister. Ya, dengan demikian 4 opsi ini benar semua.
iliaka interna sinister, dexter, iliaka eksterna dexter, sinister. Semuanya benar. Lanjut ke nomor 39. Cabangnya arteri iliaka interna. Yang di opsi ini apa saja? Betul, yaitu 1 dan 3. Gluteus cranialis dan gluteus caudalis. Ada satu cabang lagi yang belum dimasukkan opsi sini. Ada yang tahu nggak apa cabangnya? Yang belum dimention. Arteri apa? Betul, Karisma Putri, yaitu arteri dorsalis penis pada hewan jantan dan arteri uterina mediana pada hewan betina. Dorsalis penis dan uterina mediana. Jangan tertukar dengan arteri dorsalis pedis. 40. Arteri femoralis mencabangkan apa saja? Apa cabang dari arteri femoralis? Dari keempat opsi tersebut. Ini kepotong soalnya ya. Ayo cepat, apa jawabannya? Betul, semuanya. 1, 2, 3, dan 4 adalah keseluruhan cabang dari arteri femoralis. Lanjut ke nomor 41. Arteri femoralis profunda mencabangkan arteri apa yang ada di opsi ini? 41. Jawaban yang benar adalah apa? Kira-kira. Karisma Putri menjawab 4. Apakah ada jawaban lain? Cabang dari arteri femoralis profunda adalah arteri apa? Betul, jawabannya adalah 4 saja, yaitu arteri circumflexa femoris medialis. Karena selain itu tidak dicabangkan oleh arteri femoralis profunda. Kalau nomor 1, circumflexa iliaca profunda itu cabangnya dari iliaca eksterna. 2, yang femoris caudalis itu cabangnya dari arteri femoralis. Yang 3, circumflexa femoris lateralis itu cabangnya dari arteri femoralis juga. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 4. Nomor 42. Trunkus pudenda epigastrika mencabangkan apa dari 4 opsi ini? Betul, gampang ya. 2 dan 4. Dari namanya saja ada kata pudenda, ada kata epigastrika. Berarti cabangnya mengandung 2 nama itu, yaitu arteri pudenda eksterna dan arteri epigastrika caudalis. 2 dan 4. Lanjut ke nomor 43. Limfoglandula inguinalis profunda khas pada hewan apa? Tadi sudah dibahas. 4. Ada jawaban lain? Betul, 43 hanya khas pada kuda, pada equide. Ya, yang dimana limfoglandula ini posisinya ada di antara musculus pectineus dan musculus sartorius. Ya, kalau karnivora itu jarang. Ruminansia dan rodensia, ruminansia nggak ada. Kalau rodensia aku belum mengkonfirm apakah punya atau tidak. Yang pasti jawaban pastinya adalah equine. 44. Musculus gracilis diinervasi oleh nervus apa? Ada yang tahu? Maaf Kak, di antara apa tadi? Limfoglandula inguinalis profunda yang ada di kuda itu di antara musculus pectineus dan musculus sartorius. Ayo kembali ke musculus gracilis ini diinervasi oleh nervus apa? Ada yang jawab 4, ada yang jawab 2. Kira-kira yang mana? Yang betul. Jawaban yang benar adalah 2 dan 4.
Dia diinervasi oleh dua nervus, nervus obturatorius dan juga nervus saphenus. Oke. Lanjut ke nomor 45. Yang menyusun musculus iliopsoas. Ini soal yang mengulang tadi udah dibahas apa sama apa? Muskulus yang membentuk musculus iliopsoas adalah betul 1 dan 3. Iliacus lateralis dan juga musculus psoas mayor. 1 dan 3. Tidak ada perdebatan pada hal ini. Ini kita berjumpa lagi dengan soal yang bentuknya pernyataan hubungan sebab akibat. Benar salah, kita start nomor 46. Organ repro hewan divaskularisasi oleh arteri pudenda eksterna. Benar atau salah? Ya, betul. Pudenda eksterna nanti akan memvaskularisasi glandula mamae menjadi arteri mamarika dan kalau di hewan jantan menjadi arteri skrotalis. Benar ya. Kemudian statement 2. Otot-otot lambung divaskularisasi oleh arteri epigastrika caudalis. Betul atau salah? Statement 2, benar atau salah? Jelas salah ya teman-teman, karena arteri epigastrika caudalis, arteri epigastrika caudalis itu nanti akan memvaskularisasi dinding abdomen, ya, memvaskularisasi dinding perut, bukan dinding lambungnya. Berarti statement ini salah, ya. Dengan demikian, jawabannya adalah benar salah dan tidak ada hubungan sebab akibat. Ini nomor soal 46 ini rawan terjadi miskomunikasi jika dialih bahasakan ke bahasa Inggris. Tadi saya nemu sama pemateri yang bahasa Inggris diskusi ya. Kalau di bahasa Inggris dia nyebutnya stomach muscle. Nah, ini perlu kita pahami dulu konteks yang dimaksud itu adalah dindingnya perut atau dindingnya lambung. Karena stomach itu masih terlalu general. Ada mungkin orang yang berpikir stomach itu adalah lambung, tapi ada juga yang mikir stomach itu sebagai dinding abdomennya. Nah, ini perlu untuk diketahui dulu konteks dari kalimatnya. Ya, kalau di sini lambung berarti salah, bukan epigastrika caudalis. Dia divaskularisasi oleh arteri celiaca lambung itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah otot-otot perut, berarti betul dia divaskularisasi oleh arteri epigastrika caudalis. Oke, lanjut ke nomor 47. Nervus saphenus berjalan bersamaan dengan arteri saphenus. Benar atau salah, teman-teman? Benar atau salah? Oke, jawabannya adalah benar. Ya, ketika nervus saphenus itu berjalan di dalam kanalis femoralis, di sepertiga akhirnya femur dia bercabang dua. Ada yang dia menuju ke ramus kranial sama yang satunya ramus kaudal. Nah, yang ramus kaudal dari nervus saphenus itu akan berjalan bersamaan dengan arteri savena. Statement 1 benar. Statement 2, nervus femoralis terdapat pada kanalis femoralis. Benar atau salah? Statement 2, teman-teman. Nervus femoralis di kanalis femoralis, apakah iya? Jawabannya tidak. Yang ada di kanalis femoralis adalah nervus saphenus, bukan nervus femoralis. Ya, berarti jawabannya adalah benar salah. Tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. 48. Hernia femoralis sering terjadi pada hewan jantan. Ini di buku tidak ada. Aku belum cek PPT di sana apakah ada apa enggak. Tapi menurut teman-teman benar apa salah? Hewan jantan itu lebih rawan. Kenapa? Kalau ada yang menjawab benar, kenapa? Kalau ada yang menjawab salah, kenapa? Tolong dijelaskan ke sini. Kita ingin diskusi bentar. Saya ingin diskusi sebentar.
Kira-kira kenapa? Kalau jantan itu memang betul kenapa? Kalau salah kenapa? Ada argumen nggak? Ada hipotesis nggak? Salah nggak apa-apa? Karena nggak punya ovarium. Ada jawaban lain? Nggak punya ovarium tapi dia punya testis loh, lebih besar dari ovarium. Kira-kira ada jawaban lain nggak? Oke, sambil mikir saya sambil ngomong. Jadi kalau dari beberapa referensi yang saya baca, yang lebih rawan untuk mengalami hernia itu adalah pada hewan betina, bukan pada hewan jantan. Kenapa? Karena struktur kavum pelvis pada hewan betina itu lebih besar, lebih lebar, sehingga memungkinkan menambah probabilitas terjadinya hernia femoralis. Dengan begitu, statement satu salah. Sering terjadinya di hewan betina. Sebabnya, hernia femoralis dikarenakan masuknya intestin ke dalam kanalis femoralis. Ini mengacu pada buku itu benar. Tapi teman-teman kalau kalian membaca di internet, ada perbedaan istilah antara hernia femoralis dengan hernia inguinalis. Ya, kalau usus masuk ke dalam kanalis femoralis itu namanya adalah hernia inguinalis. Ini kita ngomong internet loh ya. Tapi kalau buku ajar nyebutnya sebagai hernia femoralis. Nanti bisa dipelajari lagi. Sementara kita mengambil dari buku ajar dulu kita anggap benar. Sehingga nomor 48 jawabannya salah benar. Nomor 49. Tempat deteksi pulsus sering dilakukan di kanalis femoralis, benar atau salah? Ya, betul. Jelas di sana ada arteri femoralis pada hewan kecil. Kemudian statement kedua, di kanalis femoralis terdapat arteri femoralis, benar juga. Dan dua pernyataan ini menunjukkan hubungan sebab akibat, benar-benar berhubungan. Lanjut ke nomor 50. Vena savena sering digunakan untuk penyuntikan intravena. Benar atau salah? Benar ya. Lebih benarnya lagi pada vena savena lateralis. Statement satu benar. Statement 2. Vena savena terletak pada regio gluteal. Benar atau salah? Statement 2. Betul atau tidak? Salah. S. Statement 2 tidak benar atau salah karena vena savena itu posisinya ada di regio cruris, bukan pada regio gluteal. Benar, salah. Nomor 51. Otot yang ada di paling kranial regio cruris adalah muskulus apa? Betul, jawabannya musculus tibialis cranialis merupakan muskulus yang dia posisinya paling kranial, dekat sama tuberositas tibialis. 52. Otot yang ada di balik musculus peroneus tertius. Di balik musculus peroneus tertius akan kita jumpai adanya musculus extensor digitorum longum yang C, teman-teman. Ya, sudah paham di praktikum, di tutor sudah dijelaskan ketika kita memotong dari si peroneus tertius, kita buka di profundanya ada si extensor digitorum longum. 53. Otot yang diapit oleh gastrocnemius lateral et medial adalah musculus musculus apa? Soleus, yakin. Flexor digitorum superficial, yakin. Ada jawaban lain? Jawaban dari Afrina betul.
Betul, yaitu musculus flexor digitorum superficial. Jadi kalau kalian melihat dari musculus gastrocnemius yang lateral sama medial, terus kalian buka dari kranialnya, di antara kedua muskulus tadi, di tengahnya itu kan akan ada muskulus yang membulat, panjang, itu adalah si musculus flexor digitorum superficial. Lanjut ke nomor 54. Otot yang menempati linea poplitea pada ostibia adalah muskulus apa? Sesuai dengan namanya, pada linea poplitea akan ditempati oleh musculus popliteus. Yang E. 55. Nama lain tendo Achilles. Ada yang tahu nama lainnya tendo Achilles? Nama lain dari tendo Achilles adalah yang A, tendo calcaneus. Betul. Ya, di buku halaman 44 ini ya, di buku lama. Kalau buku baru mungkin berubah halamannya. Ya, si tendo Achilles nama lainnya adalah tendo calcaneus. Nomor 56. Tendo hamstring nama lainnya apa? Jangan sampai tertukar. Hamstring sama Achilles. Namanya mirip. Betul, yang B. Tendo hamstring nama lainnya adalah tendo calcaneus communis. Ya, tendo hamstring adalah tendo calcaneus communis. 57. Tulang penyusun regiopedis ekstremitas kaudal pada kuda di bawah ini kecuali os apa yang tidak termasuk di kaki belakang. Jelas ya, metakarpal itu ada di kaki depan, ekstremitas cranialis. Kalau di kaki belakang, metatarsal, kecuali yang C. 58. Vaskularisasi yang ada di regio cruris diperankan oleh arteri berikut ini, kecuali yang tidak di regio cruris, arteri apa? Jawabannya benar, yang E, arteri femoralis. Arteri femoralis dia posisinya ada di regio femoris, bukan regio cruris. Kalau regio cruris itu start dari arteri poplitea. Arteri poplitea bercabang dua, tibial kranial, tibial kaudal, kemudian kalau yang arteri savena dia berlanjut terus sampai ke area tarsal. Jadi A sampai D itu benar kecuali yang E. Kemudian nomor 59. Inervasi di regio cruris berikut ini kecuali ini kayak soal atasnya. Yes, gampang. Yang D, nervus femoralis. Ya. Kalau nervus saphenus itu juga sama seperti arteri savena, nanti dia akan sampai ke bagian kaudal dari regio cruris. 60. Kelenjar limfe utama di bagian proksimal dari regio cruris. Limfoglandula apa? Nomor 60. Oke, betul. Jawabannya adalah limfoglandula poplitea. Meskipun limfoglandula poplitea itu posisinya ada di regio femoris, tapi kan dia lebih atas atau lebih proksimal dari regio cruris. Ya, yang benar jawabnya adalah yang B. 61. Muskulus yang menyusun, muskulus triceps surae. Ada 3, apa saja? Di buku sudah dijelaskan muskulus triceps surae itu tersusun oleh 3 muskulus, yaitu muskulus gastrocnemius caput lateral, 1, 2 muskulus gastrocnemius caput medial, 3 muskulus soleus. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Muskulus popliteus tidak termasuk. Kemudian yang selanjutnya, nomor 62. Yang termasuk musculus flexor digitorum profundus. Nah, ini juga ada di buku. Waktu kita praktikum kita
tidak menunjuk secara gamblang yang mana musculus flexor digitorum profundus karena dia adalah gabungan beberapa otot. Tapi ketika kita geser ke bagian sisi plantar dari os metatarsal, kita menjumpai adanya dua tendo. Tendo musculus flexor digitorum superficialis dan tendo musculus flexor digitorum profundus. Nah, tendonya itu tersusun oleh beberapa musculus. Kira-kira muskulus apa saja? Ini ada yang menjawab 1, 2, 3. Ini yang tadi apa yang baru ini? Oh, yang baru ini. 1, 2, 3. Ada jawaban lain? Biar cepat saja, yang benar adalah 1, 2, 3, dan 4. Semuanya menjadi bagian dari penyusun musculus flexor digitorum profundus. Ya. Jadi musculus flexor digitorum profundus itu punya 3 kaput. Ada kaput superficial, ada kaput medial, sama kaput profundus. Nah, yang kaput superficial itu nama lainnya adalah musculus tibialis caudalis. Sehingga nomor 4 ini juga sama dengan nomor 1. Sehingga 1, 2, 3, 4 termasuk bagian dari penyusun flexor digitorum profundus. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku sambil nge-spill dikit untuk nama-nama lainnya. Yang masih nomor 62 ya ini ya. Yang opsi 2, musculus flexor digitorum profundus caput medial. Ada yang tahu nggak nama lainnya apa? Apakah ada yang tahu? Apakah ada yang sedang membuka buku untuk membantu membacakan nama lainnya apa? Iya, betul. Dia adalah musculus flexor digitorum longum. Adalah nama lain dari musculus flexor digitorum profundus caput medial. Yang longum. Kalau yang nomor 3, nama lainnya apa? Tadi longum sudah disebutkan. Kalau nomor 3, flexor digitorum profundus caput profundus. Ada yang mau nebak? Bukan tertius. Bukan medius. Oke, biar cepat saja, ini adalah nama lainnya dari musculus flexor digitorum profundus caput profundus adalah musculus flexor digitorum lateralis. Yang dia posisinya di lateral, dekat sama extensor digitorum lateralis. Ya, jadi 3 muskulus itu penyusun dari si flexor digitorum profundus. Yang pertama tibialis caudalis, yang kedua flexor yang longum, yang ketiga si flexor lateralis. Menyatu membentuk tendo musculus flexor digitorum profundus. Lanjut ke nomor berikutnya, ini cuma nama-nama lain saja. Nomor 63, nama lainnya dari si flexor digitorum profundus caput superficial. Tadi apa? Di soal sebelumnya, ada yang masih ingat? Ayo, scroll lagi, coba. Iya, hanya nomor 4 saja. Nama lainnya adalah si musculus tibialis caudalis. Itu adalah yang kaput superficial. Yang 4 saja. Betul, lanjutkan nomor 64. Nah, ini ada banyak nama. Kalau yang kaput profundus, ya. Apa nama lain dari musculus flexor digitorum profundus, kaput profundus? Di buku ada punya beberapa nama-nama lain. Ada yang mau mencoba menebak nomor berapa saja yang termasuk? Jawaban Bernadette betul. 1, 2, dan 3. Ya, dia punya nama lain musculus flexor digiti satu longus atau musculus flexor digitorum lateralis atau musculus flexor hallucis longus. Ya, fun fact saja, makna hallucis ini diambil dari kata dasar hallux yang artinya dictu atau jempol, ibu jari. Itu hallux di bahasa Latinnya.
Flexor hallucis longus. Kalau yang nomor 4, kenapa dia nggak masuk? Yang nomor 4 tidak termasuk karena dia merupakan nama lain dari si flexor digitorum longum. Ya, bukan yang flexor digitorum lateralis. Yes, betul. Lanjut ke nomor 65. Cabang dari arteri poplitea. Ada 2 cabangnya. Betul, 2 dan 4 yaitu arteri tibialis cranialis dan arteri tibialis caudalis. Cabangnya 2. 2 dan 4. Lanjut ke nomor 66. Komponen apa saja yang menyusun dari tendo hamstring? Tendo hamstring atau tendo calcaneus communis? Apakah 4 saja? Rizal Ersa semua. Ada jawaban lain atau mendukung jawaban Rizal Ersa? Oke, 1, 2, 3, 4 benar. Ya, tendo hamstring itu namanya tendo calcaneus communis. Communis itu artinya umum semuanya, sehingga di sini 1, 2, 3, 4 termasuk ke penyusun dari tendo hamstring. Triceps surae, gluteus biceps, semitendi, dan flexor digitorum superficialis. Lanjut ke nomor 67. Nah, ini beda lagi. Yang 67 ini lebih kecil lingkupnya. Tendo Achilles. Muskulus apa saja? Iya, 1, 2, 3, yaitu gastrocnemius, kaput lateral dan kaput medial, dan musculus soleus. Musculus popliteus tidak termasuk. Nomor 68, cabang dari nervus peroneus communis. Ada apa saja cabangnya? Ada yang jawab 1, 2, 3, ada yang jawab 1, 3, 4, ada yang jawab semua. Yang benar adalah 1, 2, 3, dan 4. Semuanya adalah cabang dari nervus peroneus communis. Tidak terkecuali juga dengan si nervus cutaneus sorae lateralis. Ya, ingat ada cabang yang dia arahnya ke caudal itu si peroneus profundus. Ada yang cabang dia ke arah musculus musculus yang cabangnya kecil-kecil itu si ramus muscularisnya. Kemudian ada yang ke bawah 2, ada yang dia berjalan lebih ke superficial, lebih ke kranial, itu adalah si nervus peroneus superficialis, dan ada yang dia berjalan sampai ke distal, sampai ke regio pedis, itu adalah si nervus cutaneus sorae lateralis. 69, cabang dari arteri savena. Kira-kira yang mana? Sebenarnya dari opsi yang tersedia di sini ini tidak sesuai secara keseluruhan dengan yang ada di buku ajar, karena di buku ajar menyebutkan bahwa cabang dari arteri savena itu adalah arteri plantaris medialis dan arteri plantaris lateralis. Tapi dari opsi yang ada di sini yang paling mendekati adalah 2 dan 4. Arteri savena lateralis dan arteri savena medialis. Oke, itu ya 2 dan 4 yang paling mendekati. Lanjut ke nomor 70, dikit lagi selesai. Komponen-komponen manica flexoria. Apa saja manica flexoria? Yuk, apakah stop share? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada jawaban lain nggak? Selain 1, 3, 1, 2, 3. Yang menyusun dari si manica flexoria. Ya, jawaban yang benar. Saya ini sambil nunggu yang share screen ya.
mungkin ada trouble. Jadi kalau di opsi tadi, nomor 1 adalah tendo yang flexor digitorum superficialis, nomor 2 musculus interosseus, yang 3 tendo musculus flexor digitorum profundus, yang 4 adalah musculus extensor digitorum brevis. Dari 4 opsi itu, yang termasuk dari manica flexoria adalah 1, 2, dan 3. Ya, ketiganya posisinya ada di sisi plantar, di belakang. Kalau musculus extensor digitorum brevis, dia posisinya ada di bagian kranial atau di sisi dorsal. Sorry, mohon maaf ya. Kita sudah masuk ke regio pedis, tidak pakai kranial kaudal, tapi diganti dengan dorsal dan plantar. Oke, terima kasih. Sudah dibantu share lagi. Jawabannya 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan ke nomor 71. Arteri tibialis caudalis mencabangkan arteri dorsalis pedis. Kira-kira benar atau salah nomor 71? Ada yang jawab S. Ada yang jawab benar nggak kira-kira? Benar atau salah kira-kira teman-teman? Tibialis caudalis lanjut ke dorsalis pedis. Kalau kita nalar, posisi dari arteri tibialis caudalis itu sesuai dengan namanya, ada di caudal, di belakang. Kalau arteri dorsalis pedis, dia ada di sisi dorsal atau di bagian depannya dari osa tarsal. Kan nggak make sense dari belakang maju ke depan. Harusnya yang di depan itu kelanjutan dari yang ada di depan juga. Dengan demikian, statement 1 di sini salah. Arteri tibialis caudalis tidak mencabangkan arteri dorsalis pedis. Adapun arteri dorsalis pedis itu adalah kelanjutan dari arteri tibialis cranialis. Oke, begitu. Statement 2. Musculus extensor digitorum brevis terdapat arteri dorsalis pedis. Ini kira-kira benar atau salah? Statement 2. Statement 2 ini menurut analisis saya, ya ini kita sedikit jabarkan dulu. Musculus extensor digitorum brevis itu dia membentang dari os tarsal sampai ke os metatarsal. Ya, dia nggak spesifik di metatarsal saja. Nah, kalau masih di tarsal namanya arteri dorsalis pedis, kalau sudah di metatarsal namanya arteri metatarsal dorsalis 3. Nah, kalau kembali pada soal yang ada di sini, apakah pada si extensor digitorum brevis itu ada arteri dorsalis pedis? Menurut saya jawabannya adalah tidak. Ya, karena yang memvaskularisasi dari extensor digitorum brevis itu adalah arteri metatarsal dorsalis 3, bukan arteri dorsalis pedisnya. Dengan demikian nomor 71 salah. Kemudian nomor 72. Pembuluh nadi utama di os metatarsal adalah arteri metatarsal dorsalis 3. Benar atau salah? Gimana? Betul atau salah nomor 72 statement satunya? Statement 1 di sini benar. Di os metatarsal adalah metatarsal dorsalis 3. Ya. Kemudian statement 2 dicabangkan oleh arteri savena. Apakah arteri metatarsal dorsalis 3 itu dicabangkan oleh arteri savena? Jawabannya tidak. Statement 2 salah. Posisi arteri savena itu dia berada di sisi kaudal atau di sisi plantar. Waktu dia sudah masuk ke os metatarsal namanya berganti menjadi arteri plantaris medialis dan arteri plantaris lateralis. Cabangnya 2, di lateral sama di medial. Oke, medialis dan lateralis. Jadi nomor 72
Benar, salah. Nomor 73. Pengikat tendoregiopedis osatarsal adalah retinaculum extensoria. Benar atau salah? Nomor 73. Benar atau salah? True? Is that true? Isn't it? Ya enggak? Benar enggak? Gimana teman-teman? Apakah statement satunya benar atau salah? Gampang loh ini. Kita ada menjumpai retinaculum extensoria proximal. Kita ada retinaculum extensoria distal. Apa fungsi dari si retinaculum extensoria? Sudah kami jelaskan sebelumnya. Bahwa betul retinaculum itu fungsinya adalah mengikat tendo agar tidak keluar dari jalurnya. Maka statement satu ini benar. Kemudian statement 2, terdapat retinaculum extensoria proximal et distal pada regio tersebut. Ini juga benar. Ya, benar juga. Nah, dan dua statement ini menunjukkan hubungan sebab akibat, berarti benar-benar berhubungan. Oke, itu. Lanjutkan nomor 74. Arteri tibialis cranialis tampak jika membuka musculus peroneus tertius. Apakah benar? Ketika kita membuka peroneus tertius langsung kelihatan arteri tibialis cranialisnya. Benar apa salah? Satu jawaban bilang salah. Ada jawaban lain? Jawabannya adalah salah. Kalau kita cuma membuka dari si musculus peroneus tertius, di profundanya kita menemukan musculus extensor digitorum longum, bukan arteri. Barulah kalau kita menguatkan muskulus-muskulus itu sampai ke dalam, sampai di dekatnya dari ostibia, baru kelihatan si arteri tibialis cranialis. Kemudian statement 2. Arteri tibialis caudalis tampak di dekatnya musculus tibialis caudalis. Statement 2 ini benar atau salah? Monggo dijawab. Statement 2 benar atau salah? Kira-kira posisinya arteri tibialis caudalis di mana? Musculus tibialis caudalis di mana posisinya? Posisi dari arteri tibialis caudalis itu berada di kaudal dari musculus gastrocnemius atau di permukaan musculus gastrocnemius. Sementara musculus tibialis caudalis itu ada di bagian kranialnya dari si musculus gastrocnemius. Dengan demikian, statement 2 ini salah juga. Ya, arteri tibialis caudalis bukan di dekatnya musculus tibialis caudalis. Dia lebih dekat dengan musculus gastrocnemius. Oke, paham? Nomor 75. Statement 1. Nervus peroneus superficialis berjalan di permukaan regio cruris. Kira-kira benar atau salah? Nomor 75. Statement 1. Pernyataan pertama, benar atau salah, teman-teman? Di sini terlihat siapa yang masih bertahan menyimak, siapa yang sudah mengantuk dan terlelap. Benar apa salah? Elisa betul, Elisa Putri betul. Ada lagi jawab lain? Ada yang punya opini lain? Silahkan berpendapat. Oke, percepat saja. Statement 1 ini benar. Peroneus superficialis dia berjalan di permukaan dari regio cruris. Cenderung dia dekat dengan ke area superficial daripada ke menuju daerah profundusnya. Sehingga statement 1 ini benar. Statement 2. Nervus cutaneus surae lateralis ditabangkan di kaudal nervus peroneus communis. Ini benar atau salah kira-kira? Statement 2-nya. True or false? Benar atau salah?
Statement 2, menurut saya, menurut pengamatan saya di kadaver, statement 2 ini salah. Yang mengarah ke kaudal itu adalah nervus peroneus profundus. Ya, kalau nervus cutaneus supralateralis dia mengarah ke lateral dan menuju ke distal. Adapun si nervus peroneus superficialis dia menuju ke arah kranial. Dengan demikian, statement 2 ini salah. Nomor 75 jawabannya adalah benar dan salah. Selesai. Lebih 6 menit dari target awal. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Saya kembalikan kepada Mbak MC untuk lanjut ke sesi berikutnya. Matur nuwun Mbak MC. Terima kasih banyak kamu. Sebelumnya mohon maaf untuk ketidaknyamanannya tadi teman-teman. Karena sesi penyampaian materi telah berakhir, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya diharapkan untuk bisa raise hand. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Teman-teman bisa bertanya mumpung ada spaknya nih. Kalau masih belum ada, saya bacakan pertanyaan di G-Form ya, Kak. Oh iya, boleh, boleh. Pertanyaan pertama, dalam ekstremitas kaudalis hewan berkaki 4, bagaimana hubungan anatomi otot-otot flexor dan ekstensor terhadap adaptasi fungsional hewan yang memiliki pola gerak berbeda seperti berlari cepat seperti kuda versus hewan pemanjat, contohnya kucing. Apakah ada perbedaan signifikan dalam struktur otot dan tendon? Oke, ini perbandingan antar spesies hewan di compare. Yang mana ruminansia, ada kuda, ada karnivora, yang dimana mereka memiliki behavior yang berbeda-beda. Apakah berpengaruh ke bentuk anatomisnya? Ada. Ada beberapa variasi yang berbeda, tapi juga banyak kesamaannya. Kita ambil contoh misalnya kalau di kuda. Pada kuda musculus gluteus mediusnya dia berkembang dengan baik, sementara pada ruminansia musculus gluteus mediusnya kurang. Kenapa kok bisa beda? Karena di kuda itu dia memiliki behavior atau tingkah laku ketika dia berlari sehingga memerlukan struktur otot yang lebih kuat. Ya, sehingga kalau kita bandingkan di area gluteusnya ruminan sama kuda itu beda. Kalau ruminan itu cekung, kalau di ruminan dia cembung gitu di area gluteusnya. Kemudian di compare sama yang di karnivora misalnya kayak di kucing, anjing. Kalau di kucing anjing mereka di kaki itu eh, beberapa muskulusnya itu ada yang terpisah. Beda sama di ruminan yang dia bergabung. Kemudian kalau dilihat dari jarinya, mereka perlu untuk mencengkeram, perlu untuk menggali, perlu untuk merobek mangsanya ya. Otomatis struktur muskulus yang ada di kruris pun nanti akan berbeda, tendonnya berbeda, mungkin ada yang bercabang ya karena untuk mengakomodir banyaknya jari-jari tadi yang berfungsi untuk fleksi dan juga ekstensi dari jari-jarinya. Gitu. Apakah terjawab? Ya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Oke, karena belum ada, saya lanjut baca yang dari G-Form ya, Kak. Kenapa pada ruminansia musculus gluteus medius tidak berkembang subur? Apakah hanya pada ruminansia saja atau ada jenis hewan lainnya? Oke, sependek pengetahuan saya ya, kenapa kok di ruminansia tidak berkembang sebaik di kuda? Itu ya tadi karena dari bagaimana cara mereka berjalan, bagaimana cara mereka berlari, hipotesis sementaranya itu dan aku belum menemukan alasan lain kenapa kok bisa berbeda kalau di ruminansia.
Sementara itu, nanti kalau misalnya aku nemu jawaban lain akan saya share ke teman-teman. Tadi di raise hand kayaknya tadi. Baik, untuk Afrina Lama dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin tanya, Kak, kalau misalnya di soal itu ada pernyataan arteri vena nervus dicabangkan oleh dengan arteri vena nervus merupakan lanjutan dari, ya itu sama atau tidak, Kak? Terutama di soal benar salah. Terima kasih, Kak. Dicabangkan dengan kelanjutan. Sebenarnya ada perbedaan di antara penggunaan dua kata itu. Kita ambil contoh kayak di case-nya yang di vaskularisasi medial ini ya. Kalau yang kita belajar dari arteri iliaka eksterna, ya, arteri iliaka eksterna itu dia punya dua cabang dan dia juga akan berlanjut menjadi arteri apa. Nah, cabangnya dua. Nah, dengan demikian penggunaan cabang dan kelanjutan itu beda. Tapi kadang-kadang kita menemui soal itu mungkin yang dimaksud itu adalah kelanjutan, tapi yang diketik adalah cabang. Ya, ini memang masih ada sedikit kerancuan dan subjektivitas yang belum distandarisasi di anatomi kita. Ya, kita nanti kalau misalnya nemu soal-soal seperti itu, ya dinalar saja. Lebih make sense yang mana kalimatnya? Lebih make sense pakai yang dicabangkan atau yang kelanjutan dari. Dan juga kita perlu memahami struktur anatomisnya. Dia merupakan cabang kecil atau kelanjutan dari yang dulu utama. Ya, misalnya kayak dari arteri femoralis ke arteri poplitea. Itu kan dia arteri besar di tengah-tengahnya itu kelanjutan. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak arteri ginukularis, arteri femoralis caudalis itu kan cabang yang kecil-kecil. Itu yang lebih kecil biasanya lebih cocok menggunakan dengan bahasa cabang dari. Gitu, Afina. Paham enggak? Apakah terjawab? Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Baik, apakah teman-teman masih ada yang perlu dipertanyakan? Karena sesi tanya jawab eh, masih panjang waktunya, izinkan saya melanjutkan dari JIPOM ya, Kak. Apakah anjing tetap memiliki foramen ischiadica mayor dan foramen ischiadica minor? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga keterkaitan dengan bentuk ligamentum sacrotuberosumnya di anjing, teman-teman. Kalau teman-teman googling nanti akan tampak beda yang di ruminansia sama di anjing. Kalau ruminansia itu dia ligamentumnya benar-benar lebar menutupi dari space antara sacrum sama koksenya. Tapi kalau di anjing itu cuma satu pita saja gitu ya, kecil itu. Pertanyaannya apakah dia tetap punya foramen-foramen? Jawabannya anjing itu hanya memiliki foramen ischiadica mayor saja. Foramen ischiadica minornya tidak ada. Terus gimana Kak arteri vena nervusnya? Tetap dia akan sesuai dengan lokasinya. Maksudnya di sana ada incisura ischiadica mayor, ada incisura ischiadica minor. Nah, si arteri vena nervus gluteus cranialnya akan keluar di dekatnya incisura ischiadica mayor dan si arteri vena nervus gluteus caudalisnya juga dia di dekatnya dari incisura ischiadica minor. Seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, next. Kak, ternyata ada beberapa bentukan itu cuma ada di salah satu antara sapi dan kambing. Minta tolong dicontohin, Kak, ada apa aja. Yang baru saya tahu itu bifurcatio trachealis itu cuma ada di kambing, nggak ada di sapi. Wah, ini kalau suruh menyebutkan ini banyak ya. Jujur saya nggak begitu menghafalkan komparasi antar kedua hewan ini karena ruminansia itu hampir banyak mirip-miripnya. Tapi tetap ada perbedaan kalau sudah beda famili antara kaprin sama bovin itu sudah tentunya akan ada perbedaan. Kalau tadi mention bifurcatio trachealis ya,
Itu kan kalau di konteksnya di abdomen. Minggu ini kita belajarnya di kaki belakang sama repro ya. Ambil contoh kayak di repro itu. Misalnya pada penisnya kambing itu ada prosesus uretralis. Kalau di sapi itu tidak ada prosesus uretralisnya. Bandingkan juga bentuk ekornya. Ekornya kambing, ekornya domba, ekornya sapi, beda-beda semua. Apalagi yang beda? Nanti mungkin bisa dibuka lagi atlasnya. Sekarang sudah banyak akses di internet untuk membandingkan apa perbedaan anatomis di antara kedua hewan itu. Mungkin teman bisa eksplor lagi lebih luas lintas hewannya, maksudnya dengan yang karnivora atau mungkin dengan reptil, tentu akan lebih banyak perbedaan anatomisnya lagi. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak, arteri dorsalis penis yang percabangan dari arteri iliaka interna, apa memang sukar terlihat Kak? Kalau teman-teman melihat dari kafum pelvis ya, dengan kondisi kambing kita di FKH ini yang kadavernya kecil-kecil, cenderung sulit teman-teman untuk menunjukkan secara pasti di mana cabangnya dari si arteri dorsalis penis itu. Yang pasti dia merupakan cabang dari arteri iliaka interna. Kalau teman-teman beruntung, besok waktu pinjam kadaver, coba cari kambing yang ukurannya besar, coba teman-teman amati secara mendalam dari cabang-cabangnya arteri iliaka interna itu. Mana yang ke gluteus kranial, mana yang ke gluteus caudal, mana yang ke dorsalis penis. Jadi kalau dikatakan gampang atau susahnya, ya relatif. Ya, kalau mau gampang lagi, belah aja itu koksenya, digeraji, lihat dalamnya. Tapi ya belum bisa karena masih untuk uprak. Oke. Okay? Ada pun kemarin ada yang tanya ke saya, dia ada di urutan keberapa si arteri dorsalis penis atau uterina mediana. Jadi kalau diurut dari yang paling kranial itu si gluteus kranial, terus gluteus caudal, dan yang paling caudal paling belakang itu baru si arteri dorsalis penis atau si uterina mediananya. Baik, terima kasih banyak Kak. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, cara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Teman-teman bisa on cam ya. Kepada panitia yang bertugas untuk dokumentasi, saya persilahkan. Oke, mungkin untuk sesi dokumentasi semuanya bisa on cam dulu ya. Mungkin buat yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung aja aku screenshot dari slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Mungkin untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, ceria anatomi telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Muso yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini.
Ucapan terima kasih kami juga ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bersedia menghadiri FB Ceria Anatomi Veteriner pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat beristirahat. Akhir kata, wassalamualaikum